Kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS John Finn yang memiliki kemampuan menghalau rudal balistik sedang berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kehadirannya terkait dengan rencana untuk ikut serta dalam latihan militer bersama atau LATMA Super Garuda Shield 2025 yang digelar di Indonesia. Para pencinta dunia militer, khususnya yang matanya langsung berbinar kalau lihat kapal perang atau pesawat tempur, bayangkan hari Senin tanggal 25 Agustus 2025, Jakarta Selatan mendadak berubah jadi panggung besar kekuatan militer internasional. Di Gedung Yosudarso, Sesko Al Cipulir, deretan seragam dari berbagai negara berbaris gagah, seakan memberi kode bahwa pesta latihan tempur terbesar di Indo-Pasifik resmi dimulai. Super Garuda Shield 2025. Latihan ini bukan latihan sembarangan, teman-teman. Kalau diibaratkan pesta, ini bukan pesta ulang tahun komplek, tapi hajatan akbar kelas internasional. Ada Indonesia sebagai tuan rumah, lalu ditemani 14 negara sahabat dengan total 6.501 personel. Lengkap dengan kapal perang, pesawat tempur, hingga alutsista yang kalau lewat, bikin jalanan macet bukan karena lampu merah, tapi karena semua orang berhenti buat nonton mata. Salah satu bintang tamu paling heboh tahun ini adalah USS John Finn, kapal perusak super canggih dari Amerika Serikat. Nah, kapal ini sudah nongkrong gagah di Dermaga 300, Tanjung Priok. Kalau biasanya pelabuhan penuh sama kapal kargo dan feri, kali ini kedatangan tamu yang bisa menembak rudal balistik sambil tetap kelihatan kece di foto Instagram. Kapal destroyer ini bukan kapal sembarangan. Dibangun sejak 2011, masuk dinas tahun 2016, dan punya kemampuan serbaguna. Mau lawan pesawat? Bisa. Mau buru kapal selam? Bisa. Ada rudal balistik nyesar? Wah, itu makanan sehari-hari. Bahkan, pada tahun 2020, USS John Finn sukses menembak jatuh rudal balistik antar benua dalam uji coba di Hawaii. Bayangkan, rudal yang melaju ribuan kilometer per jam bisa di-shootdown sama dia. Kalau ini pertandingan sepak bola, USS John Finn itu ibarat kiper yang bisa nangkep penalti sambil salto. TNI AL pun menyambut hangat kedatangan kapal ini. Dan Kodaral 3, Laksamana Muda Uki Prasetya melalui perwakilannya, memberi salam hormat di dermaga. Rasanya kayak tuan rumah menyambut tamu VIP yang datang bawa oleh-oleh. Bedanya, oleh-oleh ini berupa sistem pertahanan Aegis, rudal SM-3, dan radar super sensitif, bukan keripik singkong atau kopi. Tujuan besar dari latihan ini jelas, memperkuat kerjasama militer antar negara, memastikan kawasan Indo-Pasifik tetap aman, sekaligus unjuk gigi bahwa Indonesia bisa jadi tuan rumah latihan tempur paling kompleks di kawasan. Jadi jangan kaget kalau di Lampung sampai awal September nanti langit akan ramai dengan pesawat tempur berbagai negara, laut dipenuhi kapal perang, dan daratannya penuh pasukan yang latihan manuver. Jadi, coba bayangkan, 6.000 lebih personel, 15 negara, latihan selama 10 hari. Kalau ini disandingkan dengan acara olahraga, Super Garuda Shield ini ibarat olimpiade versi militer. Bedanya, kalau olimpiade rebutan medali emas, di sini rebutan siapa yang bisa bikin manuver paling kompak tanpa salah langkah. Dan kalau ada yang salah, wah, bisa-bisa salah tembak. Itu sebabnya latihan ini butuh koordinasi yang super detail. Kalau kita bicara latihan bersama seperti Super Garuda Shield, jangan bayangkan hanya sekedar baris berbaris atau lari pagi di lapangan. Ini levelnya sudah internasional, jadi latihannya mencakup darat, laut, dan udara. Di darat, pasukan dari berbagai negara akan turun bersama melakukan manuver, mulai dari latihan infanteri gabungan sampai simulasi perang kota yang bikin suasana kayak film action. Cuman bedanya ini bukan film Marvel, tapi realitas latihan militer. Bayangkan pasukan Indonesia bareng tentara Amerika, Jepang, Korea Selatan, hingga Australia bergerak dalam satu barisan. Kalau ada yang salah langkah, wah, bisa kelihatan banget. Ibarat barisan pengantin joget line dance, tapi ada satu orang yang masuk beat dangdut. Di laut, kapal-kapal perang berbagai negara sudah siap unjuk kemampuan. Bukan hanya USS John Finn saja yang jadi sorotan, tapi juga kapal perang Indonesia dan negara sahabat. Mereka akan melakukan latihan peperangan laut, mulai dari konvoi, tembak sasaran permukaan, hingga latihan anti kapal selam. Jadi jangan heran kalau Laut Lampung nanti seperti arena balap kapal. Bedanya ini bukan lomba perahu naga, tapi parade kapal perang yang masing-masing dilengkapi rudal dan torpedo. Sementara itu, di udara,
jet-jet tempur dari berbagai negara akan menghiasi langit Indonesia. Dari F-16 Fighting Falcon, Sukhoi TNI AU, hingga pesawat angkut raksasa C-130 Hercules bakal tampil. Bayangkan langit penuh raungan mesin jet yang kalau lewat bikin kaca rumah bisa ikut bergetar. Buat pecinta aviasi, ini ibarat konser musik rock tapi yang jadi gitarisnya adalah mesin turbofan dengan suara afterburner yang bisa bikin bulu kudut merinding. Bukan hanya latihan tembak-menembak atau manuver tempur, tapi juga ada simulasi bantuan kemanusiaan. Karena dalam perang modern, kemampuan menolong warga sipil juga sama pentingnya. Jadi nanti pasukan asing bareng TNI akan latihan mengevakuasi korban, pasang rumah sakit darurat, sampai simulasi bencana alam. Nah, yang ini suasananya mirip lomba pramuka. Cuman bedanya tenda yang dipasang ukurannya segede aula dan isinya dokter militer internasional. Dan jangan lupakan satu hal, Bang. Setiap kali ada latihan multinasional, selalu ada momen cross culture. Bayangkan, prajurit Indonesia yang biasa sarapan nasi uduk, ketemu prajurit Jepang bawa onigiri. Lalu tentara Amerika yang bawa burger. Kalau sudah kumpul di mess hall, itu kayak festival kuliner internasional. Cuma diisi prajurit dengan seragam loreng yang lagi lapar habis latihan. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, Super Garuda Shield ini sebenarnya bukan barang baru. Latihan gabungan antara Indonesia dan Amerika Serikat sudah ada sejak tahun 2009. Awalnya hanya melibatkan 2 negara saja. Waktu itu skalanya masih kecil, lebih mirip latihan bareng tetangga sebelah ketimbang hajatan besar. Tapi seiring waktu, latihan ini terus berkembang. Semakin banyak negara yang ikutan, dan akhirnya menjelma jadi salah satu latihan multinasional terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Puncaknya terjadi sejak tahun 2022, ketika Super Garuda Shield mulai benar-benar mengundang banyak negara sahabat. Sejak saat itu, jumlah pesertanya terus bertambah, alutsista yang dibawa juga makin wah. Kalau diibaratkan nih, dulu nih seperti pertandingan sepak bola antar RT, tapi sekarang sudah naik kelas jadi Piala Dunia. Alasannya sederhana, kawasan Indo-Pasifik ini sekarang dianggap salah satu kawasan paling strategis dan paling panas di dunia. Ada jalur perdagangan internasional, ada rivalitas antar negara besar, dan tentu saja ada isu keamanan maritim. Jadi dengan adanya latihan Super Garuda Shield, Indonesia bisa menunjukkan diri bukan hanya sebagai tuan rumah yang ramah, tapi juga pemain penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Dan lucunya, setiap tahun selalu ada cerita unik dari latihan ini. Ada prajurit asing yang kagok waktu makan dengan tangan, ada juga yang kaget pertama kali nyoba sambal Indonesia sampai mata langsung berair. Bahkan ada momen ketika prajurit luar negeri belajar budaya lokal, mulai dari main gamelan sampai ikut senam poco-poco bareng tentara TNI. Bayangkan, tentara bule dengan badan segede beruang joget poco-poco di lapangan. Itu pemandangan yang bikin senyum tapi juga jadi simbol betapa dekatnya hubungan antar militer. Tapi jangan salah, di balik momen lucu itu ada makna serius. Super Garuda Shield ini adalah ajang untuk melatih interoperability, atau bahasa sederhananya, gimana caranya tentara dari negara yang berbeda bisa kerjasama dengan kompak. Karena beda negara, beda bahasa, beda gaya tempur, beda doktrin. Nah, latihan inilah yang bikin semuanya bisa saling memahami. Jadi kalau suatu hari harus hadapi situasi nyata, mereka nggak bingi kayak main futsal tapi nggak ngerti siapa yang jadi kiper. Selain itu, latihan ini juga jadi ajang unjuk teknologi. Negara-negara peserta biasanya membawa alutsista paling baru dan paling canggih. Buat para penggambar militer geeks, ini ibarat pameran otomotif, tapi yang dipamerkan bukan mobil sport, melainkan jet tempur generasi terbaru, kapal perang dengan radar tercanggih, dan kendaraan tempur lapis baja yang kelihatannya lebih cocok jadi karakter Transformer. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.